Naudzubillah, Ustadz ini renggut keperawanan 41 santri. Miris, harusnya jadi panutan malah merusak. Di luar nalar, astaga, keperawanan 41 santriwati direnggut pimpinan Ponpes sebelum melakukan menjanjikan surga. Melansir akun Snack Video Sekilas Info, komentar warganet. 72 bidadari sudah menunggu di surga, ujar Paun DP 1000. Dia mengajar sudah berapa lama? Ini yang berani lapor 41, mungkin yang sudah lulus juga menjadi korbannya. Cuma malu gak berani lapor, ujar Melody Uye. Sudah dibilang jangan masukkan anak-anak Anda ke Ponpes, ujar Rahman Rahmansyah. Akibat klaim paling tahu surga dan mengkafir-kafirin orang, ujar J567. Hukum pancung kepalanya, ujar Jepin Ahmad. Apa ini yang dibanggakan? Maselem, ujar Artawijaya. MUI mana suaranya, kok gak ada fatwa yang dikeluarkan? Atau mungkin kelakuan guru ngaji ini sudah termasuk menjalani syariat Islam menurut MUI kali ya, ujar Angin. Kenapa harus dipercaya orang seperti ini? 7 turunanmu hidup tak akan tenang dan susah, ujar Brodin. Sungguh miris yang harus jadi panutan, ujar Witanto. Mau masuk surga itu tergantung dari amal perbuatannya, terutama terhadap orang tuanya, ujar Rati Danwarsi. Jangan pernah percaya dengan orang yang obral kata sorga, karena mereka dipastikan penipu. Sorga itu gak ada cuma imajinatif agama, yakinlah dengan kelakuan dan sifat ketuhanan itu lebih realistis dalam beragama, ujar Rizky. Seharusnya kalau cewek mondoknya di Ponpes Putri, ujar Syafira. Mana yang suka menghujat Kristen kok gak nongol, ujar Indonesia Raya. Hukum penggal supaya tak terulang lagi, ujar Syarifto. Man, situ kalau ngomong hati-hati ya. Hati ya, ingat nyebar berita hoak apa akibatnya, ujar Hana. Ternyata Pak Ustadz 1000 kali lebih ganas dibanding para anak-anak pang. Bedanya anak pang selalu dihujat, sedangkan Pak Ustadz selalu disembah oleh para pendosa, ujar Andara. Pemerkosaan atas nama cinta dan dalil kalau ngaku cinta, Allah juga cinta. Apa yang tidak disukai Allah, yakni 10 perintah Allah. Iblis pun juga cinta Allah, tapi tidak takut Allah, ujar Hedi. Yang kayak gini perlu dimasa, matikan aja. Mana yang suka demon itu matikan aja, itu matanya dicongkel aja, biar gak lihat perempuan lagi, ujar Nabila. Agama Islam benar-benar telah tercoreng, bagaimana tidak, dari kasus korupsi, pendemo yang mengatasnamakan Islam, para habib, kiai yang ikut menyerang pemerintah untuk melindungi koruptor, dan perbuatan seperti ini bukan hanya sekali terjadi, ujar Gandena Baru. Bongkar semua keberadaan yang selama bertahun-tahun lamanya generasi putri dalam cengkraman singa-singa kelaparan akan gadis-gadis, ujar Ari 1234. Fakta yang selama ini ditutupin, saling menutupi aib sesamanya, ujar Ari. Surga coy, manusia-manusia yang berlagak suci, ujar Mr. Pusa. Semoga mendapatkan hukuman setimpal di dunia dan akhirat akibat perbuatannya, ujar Melani. Anak perempuan didik di rumah saja dengan pengawasan orang tua dan keluarga. Di pesantren gak tahu hati-hati anak kita, ujar Eli Hayati. Mantap, lanjutkan semangat, coba pastikan pasti Ponpes sesat NU, ujar Raja Wakanda. Kenapa sih pesantren banyak yang berbuat keji? Jadi takut pergi ke pesantren bukannya menuntut malah cilaka, ujar Karna Ajo. Sekolah di mana bos? Ente bisa jadi guru, ujar Badai. Mele jadi takut. Aku mau mondokin anak cewek aku. Astagfirullah, sekarang kebanyakan ponpes kok gitu ya, ujar Mustafa. Lebih rendah dari binatang yang begini ini diurus, bukan sibuk urus agama orang lain, ujar Margaret. Agama yang mengajarkan kebaikan yang Islam itu hasilnya sedih mendengarnya, ujar CCTV ND. Hancur sudah agama Islam oleh orang Islam sendiri, ujar Agung Effendi. Herannya lagi, kalau cewek mau diajak, tinggal bilang gak mau. Pindah pondok kan simple. Nah kejadian teriak-teriak, lagu-lagu lama, ujar Miftahul. Pak, seharusnya contoh yang baik bukan seperti hewan liar. Gimana perasaan orang tuanya dan masa depan anak-anak itu? Trauma sampai selama hidup dia nanti, dasar otak kotor, ujar Deji Fadi. Mantap bener ajaran Maha Guru ini, ujar Surya Cahyono. Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, ujar Clash Royale. Piye Toki, monggo ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Semoga para santri-santrinya sukses semua, ujar TV Kampung. Ayo masukin anak-anaknya ke pesantren biar jadi 72 bidadari. Bebas gurunya ngajarin nikmat dunia, ngeri, ujar Roy IN 47.
Kasih sambal please lem Alteco aja itu, ujar Stephen. Pak Ustadznya gak salah, cuma kita aja gak memahami arti kata surga. Yang dimaksud apa Ustadz itu surga dunia, bukan surga akhirat, ujar si Samudra. Jangan madukan anak Anda di pesantren, itu yang betul, ujar Al-Farisi. Tuh yang menjunjung tinggi manusia terlalu menyanjung begitu tuh. Waspadalah ibu-ibu, banyak pendosa berkedok agama, ujar Sofia. Kampret berkedok agama, semangat berjuang 72 bidadari, ujar Tio Said. Memangnya belajar ngaji harus pada guru ngaji ya? Terus bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah lulusan pesantren, kalian gak bisa ngajarin anak-anak kalian di rumah? Payah, ujar Lambleb. Sesuai kurikulum itu, belajar untuk nanti di surga, ujar Romeo Simbolon. Dijanjiin jaminan, ya surga, siapa gak mau namanya anaknya polos pasti mau, ujar Hana Magdalena. Aku jadi kupikir tuh buka pesantren khusus cewek, ujar Sumujing. Ini yang diajarkan sama agama sok paling suci ya, ujar Ples. Yang begini ini bukan manusia lagi, seharusnya mereka inilah pelindung para generasi wanita dari hal-hal yang negatif. Ini mereka pula yang merusaknya. Biadab, potong alat kelaminnya itu, suruh makan sama dia, ujar user 16. Hukum di Indonesia masih ringan, kalau pelaku bejat ini dikasih hukuman, diberi saja biar kapok, ujar atau otok. Pak Ganjar suka nonton film porno. Pak Ganjar lagi nyindir para habaib dan para ustadz yang suka mencabuli santriwatinya, tapi yang disindir gak nyadar, ujar Purdewo. Di kalangan ponpes selalu tertutup, maka dia bebas mau ngelakuin itu, ujar Jumadi. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi godaannya, dan godaan yang paling berat adalah godaan wanita, ujar John Smile. Surga itulah yang dijanjikan si pimpinan ponpes tatat, ujar Komang Suita. Begini ini caranya berkembang biak ternyata, ujar Dini Aska. Sudahlah, secepatnya berbenah. Kasihan santri-santri yang masa depannya hancur, ujar Ediwanto Sinaga. Terlalu sering kedengaran di pondok pesantren masalah pencabulan dan masalah pemerkosaan secara diam-diam, ujar Dika Anggara. Doktrinnya dikit-dikit surga, udah kayak panitianya dan banyak gak yang percaya, ujar Lindu Sabrang. Makanya nyari pesantren tuh diselidiki dulu, ujar Khadijah. Belum ketemu dengan 70 bidadari, tindakan tidak terpuji memalukan, ujar Rismawati. Pimpinan ponpesnya bermulut manis, tapi santriwatinya terlalu polos, terlalu dicekokin agama juga gak bagus. Karena yang buruk bisa dianggap baik kalau yang melakukannya orang yang berbau-bau agama, ujar Bani. Tukang Anda lagi, betul kan bujur sama keagamaan? Bisa buat ukuran kalau orang itu baik dan kuatnya imannya, ujar Robinem. Ya makanya dosanya ditebus uang 2 juta. Sudah jelas sesat dan keluar dari Islam, ajarannya merusak generasi, kenapa MUI diam saja, ujar Cangarep. Kenapa justru yang jadi ustadz pandai dalam ilmu agama yang malah merusak perempuan, ujar Ridiana. Fobia santri nanti nih, para ustadz jangan demo kalau anak-anak memilih sekolah formal maupun swasta, ujar Puskara. Mantap Pak Ustadz, itulah yang diajarkan Muhammad. Ini baru tiket ke surga, ajaran yang paling benar, ujar Tigierlau. Mondokin anak perempuan ke pesantren sama aja ngasih ikan sama kucing, ujar Ali Mustafa. Just aja, ngeri, ujar Daina Raya. Kalau hukum di Indonesia ini lemah, kejahatan maka meningkat biar kapanpun pasti bisa terulang kembali, ujar Fedi Prasetyo. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.